Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Swi Karunia dari kelas 10 HPA. Saya ingin menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, saluran pendidikan, saluran ajaran tasawuf, saluran dakwah, dan saluran kesenian. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendukung Islam sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat, yaitu syarat memeluk agama Islam sangat mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Berikutnya yaitu tata cara peribadatan Islam yang sederhana tanpa persiapan yang rumit. Lalu Islam tidak mengenal pelapisan sosial, yang berarti tidak membeda-bedakan seperti perbedaan kasta. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tom Peirce, sekitar abad 7 sampai abad 16 lalu, lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, perdagangan Nusantara dan pedagang asing dari Gujarat dan Timur Tengah atau Arab dan Persia bertemu dan saling berpengaruh. Sebagian para pedagang asing tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pekojan. Dengan adanya para pedagang asing yang tinggal di wilayah dekat pantai, beberapa kerajaan Islam terpengaruh. Kerajaan-kerajaan tersebut seperti Boni, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Hitu, dan Delhi. Berikutnya yaitu jalur perkawinan. Pedagang-pedagang atau keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, dan bahkan anggota keluarga kerajaan. Hal itu dapat berdampak positif terhadap perkembangan Islam, dikarenakan para pedagang atau ulama mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Sehingga anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam atau agama yang dianut oleh orang tuanya. Contohnya yaitu Kertabumi atau Brawijaya V dengan Putri Campa. Berikutnya yaitu saluran pendidikan. Dengan adanya perkembangan Islam yang semakin meluas, para ulama dan mubalik merasa terdorong sehingga mereka pun menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan cara mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Pesantren-pesantren tersebut antara lain Pesantren Ampel Dinta yang berada di Surabaya, yang didirikan oleh Sunan Ampel. Yang kedua yaitu pesantren Sunan Giri yang juga berada di Surabaya, yang didirikan oleh Sunan Giri. Selain menjadi pendidik di pesantren, beberapa ulama atau kiai diminta untuk menjadi penasihat agama atau guru bagi para bangsawan keraton. Contohnya yaitu Kiai Agung Selo menjadi penasihat atau guru Sutawijaya sebagai pendiri Kesultanan Mataram, atau Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi penasehat Ageng Tirtayasa atau Sultan Banten. Selanjutnya, saluran ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf berarti ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan hal-hal mistis yang bersifat magis. Tasawuf berasal dari kata sufi yang berarti wol. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf diperkirakan masuk ke Nusantara
Taksal sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pada abad ke-17. Tokoh-tokoh tasawuf antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Saluran dakwah penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut dengan Wali Songo. Pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan permulaan masuknya Islam di Jawa. Kedua, Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau mendirikan pesantren Giri yang berada di Surabaya. Ketiga, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah-daerah terpencil. Keempat, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa di bagian barat atau lebih tepatnya di Jawa Barat. Yang kelima, Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahdum Ibrahim yang merupakan seniman yang menciptakan Gening Jawa, Bonang, dan Durma. Yang keenam, Sunan Kalijaga atau Raden Said. Beliau menyebarkan agama Islam dengan media wayang. Yang ketujuh, Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang merupakan pendiri pesantren Ampel Danta yang berada di Surabaya. Yang ke-8, Sunan Kudus atau Raden Jafar Shadiq yang merupakan penguasa atau yang menguasai ilmu agama atau ilmu fikih dan ilmu tauhid. Yang terakhir yaitu Sunan Derajat atau Maunad Syarifuddin yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Yang terakhir yaitu saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui saluran kesenian. Kesenian-kesenian tersebut berupa wayang yang disebarluaskan oleh Sunan Kalijaga, gamelan yang disebarluaskan oleh Sunan Bonang, serta gending atau lagu-lagu yang berisi syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah tetapi diperkaya dengan seni Islam atau proses tersebut disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat, yaitu dengan banyaknya buku-buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya atas perbuatan atau perkataan yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.